Hai semuanya, selamat datang di podcast Selepas Senja episode episode bentar ya. Nggak ada persiapan banget ini anak. Episode ke berapa ya? Episode ke-26. Wah, hancur. Ini bikin podcast bener-bener nggak ada persiapan sama sekali. Episode ke-26 masih bersama gue Alice Leons yang akan menemani kalian di sini. Ya, di mana lagi? Tema kita hari ini, tunggu ya. Gue sambil ngobrol-ngobrol sambil ngatur tema nih di otak gue. Karena barusan gue cuman buka apa sih ini namanya? Tapi gue terlalu malas untuk neken tombol delete dan dilihat lagi gitu. Jadi gue ini aja deh, go show aja deh sama kalian ya. Dan ya kan biasanya kalau misalnya dua orang lagi ngobrol gitu ya, ya kan nggak ada persiapan dulu ya di rumah ya. Cuman kan ini podcast dodol. Kenapa nggak dipikirin? Apa kek? Lu malas banget sih mikir. Iya, tapi gini loh, gue tuh sekarang tuh lagi suka yang spontan gitu loh. Spontan, Wah, kalau lu sampai tahu itu, berarti lu deket-deket tuh. Umur kita nggak jauh beda. Iya, jadi hari ini tadi gue memutuskan untuk gue bikin podcast. Dan ya sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dengan itu. Nggak ada yang istimewa dengan hari ini gue pengen bikin podcast. Ya memang harusnya sudah bikin podcast gitu kan. Jadwalnya mau dibikin lagi nih 10 menit intro cuman buat menjelaskan kenapa gue bikin podcast. Nanti lama-lama lu pada bosen. Tunggu, gue kok duduknya gak enak banget sih. Ini bentar. Gue ya waktu beberapa hari yang lalu tuh gue sempat nonton film. Cuman jadi filmnya itu kayaknya film indie deh, short movie. Pokoknya di situ tuh jadi ada dua keluarga gitu ya. Dua keluarga yang tinggal di apartemen berbeda towernya, tapi mereka tuh hadap-hadapan. Udah pernah ada yang nonton belum? Kalau nggak salah judulnya gue udah agak-agak lupa gitu ya. Kayaknya apa sih, Neighbor's Window apa From a Neighbor's Window apa gitu deh. Through Neighbor's Window loh. Pokoknya tapi itu bagus loh. Dan itu membuat gue berpikir, kita langsung masuk ke topik cuy. Nggak pakai lama-lama karena gue lagi pengen banget cerita sama lo mengenai hal ini, karena film itu tuh jadi mengingatkan gue gitu, balik gitu ya, waktu gue tuh masih anak-anak lah. Zaman dulu belum ada sosial media men. Jadi semua rekaman peristiwa itu ada di kepala. Tidak diposting, nggak ada yang bikin vlog gitu ya. Gua nggak bisa bayangin kalau zaman dulu tuh udah ada sosial media, udah kayak apa, udah kayak apa. Yang pastinya nggak seseru dulu sih. Tapi gue bersyukur banget tuh hidup di zaman yang belum ada, yang belum ada internet. Sampai yang sudah ada internet, dari yang TV masih mencetnya langsung sampai pakai remote, sampai
Wah gila deh, menyaksikan perkembangan zaman gitu ya, itu tuh luar biasa loh. Maksudnya, mmm, aduh sampai sampai susah loh gua, saking saking kayaknya tuh, apa ya, perasaan gue tuh kayak bergemericik, bergemericik, apaan sih. Jadi iya, saking saking kayaknya itu tuh luar biasa kalau kalau menurut gue ya, luar biasa loh. Melewati tapi maksudnya melewati perubahan zaman dengan, usia yang belum sesepuh itu gitu loh. Cie, sesepuh. Uh, gaya lu. Iya maksudnya masih muda lah, maksudnya ya gue sih ngerasa masih muda ya, nggak tahu loh. Cuman menurut gue tuh masih masih muda lah gitu ya, masih bisa belajar belajar apa namanya, teknologi, gue masih bisa bikin podcast sendiri, gue masih bisa bikin, apa ya, musik sendiri, bisa ngerekam sendiri, bisa produce sendiri, bisa gambar sendiri, bisa ngedit sendiri dan lain sebagainya. Ya itu buat gue apa ya, dikasih privilege gitu loh, dikasih satu kesempatan untuk bisa menikmati perubahan zaman dengan apa ya, kemampuan gitu ya, kemampuan untuk masih bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengeksplor dan bisa menggunakan dan bisa menikmati gitu loh. Apa sih maksudnya itu? Enggak, soalnya kadang-kadang ya, kalau misalnya mungkin gua udah, lebih lebih tua lagi. Ini tadi mau ngomongin masalah film, nyasar, tapi lu udah biasalah sama gue. Jadi, iya kan, kayak misalnya gue sekarang ngebandingin misalnya sama orang tua gue lah ya gitu. Ya mereka, ya udah lebih jauh lebih lebih berumur dari gue gitu ya. Pastinya lah kalau seumuran mah kita friend, bukan anak sama bapak sama anak sama emak gitu kan. Iya jadi maksudnya kan kalau udah lebih di atas seperti mereka, mereka punya banyak keterbatasan untuk bisa mempergunakan teknologi yang sekarang ini ada gitu loh. Iya bisa, tetap bisa gitu ya. Tetapi tidak bisa maksimal gitu, nggak bisa seperti apa yang gue lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan ngerti lah gitu ya. Dan memang sih, apa ya, gue tuh emang agak perlu kesabaran yang panjang gitu ya saat menjelaskan kepada orang tua mengenai teknologi itu. Siapa di sini yang tiba-tiba ditelepon sama mamanya, "Ini gimana? Kok nggak bisa internetan?" Terus kita berusaha yang, "Ini tolong dilihat, buka settingannya," apa segala macam. Nah, gua tuh salah satu dari antara kakak beradik gua gitu ya, siblings gua yang biasanya kena, tugas untuk menjelaskan. Mungkin karena gua orangnya sabar. Gua orangnya sabar dan tidak cepat, menyerah gitu. Jadi, ya akhirnya waktu itu juga waktu masih zaman Covid nih. Jadi kan, mereka lagi ada apa sih, mau Zoom lah, apalah, gereja apa segala macem gitu ya. Terus nggak bisa nemu gitu loh, nggak bisa nemu di mana itu channel dan bapak gue tuh ini tuh nama gerejanya. Gue cari nggak ada, yang ada tuh yang channel ini gitu ya. Dan dia tuh nggak bisa, ini baru live gitu. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya dia percaya sama gue dan ternyata itu benar gitu. Tapi menjelaskan sama orang tua gimana cara pakai Facebook, gimana apalagi pakai Topet, apalagi pakai, apa OVO, apa segala macam, itu butuh butuh apa ya, ya tadi gue bilang kesabaran yang panjang dan, gue apa ya, mungkin karena nggak ngerti ya, apa karena gue dulu memang apa ya, bidangnya service gitu ya. Jadi maksudnya untuk bisa bersabar tuh sabar.
sabar. Karena itu nggak cuman sekali gitu loh, kalau untuk usia orang tua yang sudah mereka kan udah pada 70 tahun ke atas semua gitu ya. Kalau lu bilang, film ini hanya untuk anak-anak di atas 18 tahun apa 21 tahun, diketawain loh sama orang-orang seumuran sama bapak gua. Yah, cuman segitu doang gitu kan, masih selusin lebih umur lu. Iya, jadi, eee, jelasin ke sama mereka itu pun tidak bisa hanya sekali. Maksudnya sudah mengerti, ya minggu depan atau bulan depan, ya mereka bisa tanya lagi. Kadang ada kendala, kadang bisa langsung ngerti, kadang cepet inget, kadang nggak inget sama sekali gitu ya. Tetapi, ya itu berbalik kan gitu loh, berbalik. Akhirnya yang tadinya mereka mendidik kita, ngajarin kita, dan kita yang bolot gitu. Gua selalu selalu apa ya, mungkin mungkin kesadaran gue bahwa waktu gue kecil, gue rada dablek gitu ya. Makanya gue sekarang, bisa merasakan gitu loh, bagaimana sih, susahnya mengajarkan orang lain gitu loh, apalagi mengajarkan, orang lain yang ya belum ngerti dan punya kesulitan untuk mengerti itu gitu loh. Tapi mungkin di situasi yang berbeda. Kalau anak kecil kan memang alot ya, anak kecil tuh alot tuh kalau, diajarin gitu ya, kadang-kadang, "Ih masa sih nggak bisa sih nulis A gitu loh, tinggal tarik garis ke kiri, ke kanan terus disret," gitu kan. Kita udah mengerti, maka buat kita gampang. Buat anak-anak itu adalah sesuatu yang, "Apaan tuh?" Makanya kadang-kadang kalau misalnya nulis B sama D, itu rada-rada yang ke kiri, perutnya ke kiri, bukan di kanan, perutnya bukan di iya, cuman, kadang-kadang ya sebagai orang tua, gua sebagai orang tua yang dulu punya anak dan ngajarin mereka nulis, ngajarin baca, tapi untungnya sebelumnya gue itu pernah jadi guru gitu loh waktu zaman gue kuliah dan, membutuhkan uang. Jadi gua ngajarin anak-anak yang, memang dari nol, scratch gitu ya. Dan, orang tua yang tidak memiliki kesabaran sepanjang gua mempergunakan mereka untuk mencari nafkah. Karena apa? Mereka punya uang, tapi mereka nggak punya sabar. Gua nggak punya uang, tapi gue punya sabar. Nah, kita saling barter deh tuh. Jadi gua ngajarin, bagaimana caranya untuk baca, untuk nulis dari anak umur, yang kecil-kecil yang masih bilang, gitu. Itu tuh gua ajarin gitu. Dan ya waktu awal susah gitu ya, karena gua di situ belajar sebenarnya awalnya adalah otodidak gitu loh. Maksudnya, dengan style dan cara gue, tapi memang, ya itu kan segala sesuatunya itu bisa dipelajari asal lo sudah biasa melakukan itu. Makanya banyak orang kadang-kadang, gimana sih caranya untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ya segala sesuatunya bisa dipelajarin kalau menurut gue loh, kecuali kayak misalnya ya termasuklah kalau misalnya kayak lo mau jadi saintis ya lo harus belajar itu gitu loh dengan ketekunan dan kedisiplinan. Cuman maksudnya seperti hal-hal yang basic seperti itu gitu ya. Kalau lo nggak pernah belajar ya nggak bisa. Cuman kan sekarang masalahnya kembali lagi kayak ngajarin orang tua. Mereka itu kan waktu anak itu kan, memori mereka masih banyak tuh, nggak kepake kayak lo beli USB terus masih berapa giga gitu, kosong. Nah itu kan dimasuk masuk masuk masuk. Nah kalau, eee, orang yang sudah
tua gitu ya, ya mereka udah penuh, space memorinya itu udah dikit dan, apa ya, kecepatannya juga udah mulai pelan gitu ya, lebih pelan daripada kita. Makanya itu, banyak ya orang-orang yang melakukan apa ya, kayak olahraga otak gitu ya, supaya setidaknya tidak pelan sekali gitu loh, tetap masih bisa, lumayan cepet nangkepnya gitu ya, masih nggak terlalu banyak lupa gitu ya. Biasanya yang gue lihat adalah orang-orang yang masih tetap beraktivitas gitu, beraktivitas, melakukan hal-hal yang emang dia suka, apa ya, seperti kayak kayak nyokap gue itu umur 70-an sampai sekarang dia masih ya kadang-kadang kita pengen ya bilang, "Udahlah jangan jangan terlalu capek-capek," gitu kan, "jangan terlalu ini." Maksudnya masih masak tuh bukan masih masak sehari-hari aja, dia masih terima catering, dia masih terima pesanan makanan, dan dia berusaha untuk kayak, oh ngikutin, oh sekarang lagi zamannya misalnya rujak Aceh gitu ya, dia cari gitu, nanti dikasih linknya rujak Aceh apa gitu ya, nanti dicoba sama dia, terus nanti bikin ini, bikin itu. Eee, ya bokap gue ya masih masih pelayanan dia gitu ya, masih pelayanan setiap reguler lah gitu. Jadi mereka masih melakukan, aktivitas ataupun segala sesuatu yang mereka memang sukain gitu ya, dan mungkin walaupun gua dengan cara yang berbeda dengan bokap gue ataupun jalan yang berbeda dengan mereka, tapi caranya sama, cuman di bidang gue, cuman di jalur gue gitu loh. Dan itu gue banyak sekali ngelihat gitu ya, maksudnya, mungkin kalau misalnya dasar teorinya apa, ya lu cari aja di Google gitu ya. Tetapi gini, kalau lu masih punya goal gitu ya, masih masih punya goal, makanya kalau hidup tanpa ada goal gitu ya, dan kalau lu udah punya goal, udah kesampean, dorong lagi maju ke depan atau enggak pindahin kemana yang bikin lo mau ke sana. Jadi lu tetap ada apa ya, purpose gitu loh. Lu tetap ada semangat, tetap ada apa ya, ya tetap ada semangat lah, tetap ada semangat, tetap ada tujuan gitu loh. Nah, biasanya yang bikin baik fisik, baik, pikiran, baik memori dan lain sebagainya menurun saat lu bertambah umur adalah, gue jangan pakai lo gue deh. Jadi, ini lebih netral ya, jadi gue bilang manusia kali ya. Karena ini gue ngomong, berdasarkan pengalaman kali ya, berdasarkan pengalaman dan dari apa yang gue lihat dan gue pengen share sama lo. Ya mungkin ada teman-teman, di antara teman-teman ini yang punya pendapat berbeda gitu, ya nggak apa-apa, namanya kita, otak kita sama satu sama lain kan berbeda, ya nggak? Ya nggak? Terus ada iklan, nenet. Iya, jadi gini, kalau orang melakukan sesuatu yang dia suka atau dia gemari, tentunya akan membuat dia ngerasa seru sendiri, asik sendiri, menikmati hidupnya sendiri gitu loh. Maksudnya dia fokusnya tuh adalah fokus melakukan hal-hal itu gitu kan. Dan itu bisa membuat jadi kayak bahan bakar supaya apinya dia tuh tetap nyala, semangatnya dia tetap nyala, eee, karena hidupnya seru gitu kan. Nah lu bayangin sekarang, kalau misalnya lu cuman hidup tanpa melakukan sesuatu yang lu gemari, sesuatu hobi, jangan nggak usah pakai pakai, apa, iwil-iwil lah, kok iwil-iwil. Hobi, maksudnya hobi dari sesuatu yang paling sederhana lah, hobi. Hobi orang apa banyak, kayak ini gue kasih contoh nih, orang tua gue karena ini adalah yang gue lihat gitu ya, masa orang tua orang lain kan gue nggak ngelihat, jadi gue kasih contoh gitu ya.
yang tadi gue bilang nyokap gue masih suka masak dan masaknya tuh dijadikan satu yang memberikan dia penghasilan karena memang dia tuh dari zaman gue kecil eh nyokap gue tuh apa ya? Walaupun dia adalah seorang ibu rumah tangga dan dia harus zaman dulu harus jemput gue gitu ya, atau harus nganterin siapa, harus tetap jaga rumah, harus tetap beresin rumah. Cuman dia mau punya uang jajan sendiri gitu loh. Karena ya bokap gue karyawan dan pastinya ada keterbatasan gitu ya. Maksudnya nggak bisa lah. Kita kadang-kadang mau beli apa yang kita pengen ya, itu kan ada budgetnya, bro. Nah, nyokap gue akhirnya apa dia belanja gitu ya, dia belanja, dia jual merchant. Merchant gue ya sekarang kalau misalnya lagi main game gitu ya, kan ada tuh pilihan job apa segala macam, ada merchant, ada hunter, ada segala macam. Nah, nyokap gue tuh merchant. Dia beli di mana, dia jual tuh sama orang-orang tua yang nunggu-nunggu di sekolah gitu kan. Atau enggak dia beli di mana, dia jual tuh sama tetangga-tetangga gue gitu loh. Atau enggak teman arisannya atau teman apa. Jadi gue ngelihat nyokap gue gitu ya waktu itu, ya itu kan contoh role model loh gitu ya. Orang tua itu kan role model. Ya gue ngelihat bahwa apa ya, waktu lu menginginkan sesuatu, walaupun situasi kondisinya itu banyak memberikan lo limit, kalau lu mau pasti ada jalan. Nah itu tuh yang selalu apa ya, yang selalu udah nempel gitu loh di kepala gue dari zaman kecil. Karena gue ngelihat gini, nyokap gue dia aduh ibu kau sangat penuh inspirasi tahu gak sih? Iya jadi dia ngurusin kita semua, tapi dia bisa yang sampai ke Senen, ke Mangga Dua, ke mana gitu ya, untuk bisa beli karpet, untuk bisa beli piring, untuk bisa beli tas, untuk bisa beli baju, beli segala macam gitu ya. Dan dijadikan uang sama dia gitu loh. Jadi diputer uangnya. Dan itu otodidak men. Zaman dulu belum ada sekolah bisnis. Dan nyokap gue cuman sampai SMA gitu loh. Tapi dia apa ya, ya punya kreativitas itu gitu loh. Kreativitas yang bikin dia bisa sampai beli masa beli apa yang dia pengen lah. Jadi dia kalau misalnya pengen, aduh bagus ya itu tasnya gitu kan, mami pengen lah gitu kan. Terus nanti dia apa gitu ya. Jadi dia misalnya, oh dia pengen tas itu, dia beli nih berapa biji nih tas, dengan untung yang bisa dibelikan lagi tas untuk dia gitu loh. Yang pada akhirnya seringnya adalah pas dia pakai ditawar sama temennya, terus dia ngerasa udah pakai kok udah puas, jadinya makanya dia suka ganti-ganti tas karena apa yang dia pakai kadang-kadang diambil sama temennya gitu loh, dibeli. Nah hal-hal kayak gitu tuh gue ngelihat dari nyokap gue gitu ya, segala macam deh. Zamannya dulu tuh lo tahu nggak yang namanya bunga yang dari Bohemian, yang kayak kristal gitu, sampai lampu chandelier, sampai Gucci, itu nyokap gue tuh udah segala macem dihabek sama dia tahu nggak dulu. Dan gue ngerasain yang namanya gue pulang sekolah diajak sama dia, temenin mami ya. Gue sih gampang anaknya, disogok makanan gue ikut kemana aja lu pergi. Iya jadinya gue tuh dijemput ya, dan nggak pakai mobil bro. Gue dijemput, terus nanti kita kesini ya, mami mau ambil bahan dagangan gitu kan ya. Nanti mami jajanin lontong cap gome. Itu gue, ayo semangat gue pulang sekolah.
Iya, dan gue ngelihat gitu loh, sistem apa sih, cara dia walaupun dengan pikiran gue yang saat itu mungkin belum mengerti ya, ada apa sih ini, ada apa sih ini? Emak gue nih apaan sih gitu kan. Gue masih belum nangkep gitu loh, belum nangkep ke arah sana, belum nangkep, apa sih itu gitu ya. Tapi itu udah mulai merasuki, udah mulai secara gue sadar atau tidak sadar merasuki kepala gue. Jadi dari SD, gue itu suka barter sama temen gue. Suka barter misalnya, eee, gue kan dulu kan nggak dikasih uang jajan. Gue harus tunggu emak gue apa bapak gue misalnya ada mau jajan di sekolah gue baru gue jajan, kalau enggak mah lu makan aja yang dari rumah, roti roti pakai meses. Iya jadi gue waktu SD itu udah mulai barter, dan dari yang misalnya barter makanan gitu ya, misalnya temen gue, "Wih enak loh makanannya roti," terus misalnya dia nasi goreng, gue tuker tuh, "Lu mau?" "Nggak apa-apa deh nggak semuanya, separuh nasi goreng lu buat gue." Atau enggak, barter dengan jasa. Jadi gue minta dijajanin sama temen gue kerjain PR lo gitu. Itu dari dulu gue mungkin dengan cara gue gitu ya, tapi gue melihat, oh ada pertukaran itu di antara nyokap gue dengan emak-emak di sekeliling dia gitu loh. Dan itu mulai 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 tuh sampai SMP gitu ya. Dan memang orang tua gue bukan tipe orang tua yang memberikan uang jajan sama anaknya gitu loh. Kalau misalnya lo, buat di sekolah ya bawa makan dari rumah gitu kan. Ya udah, atau enggak makan pas pulang, bawa minum aja. Laper loh, mungkin dia lihat anak gue udah padet jadi nggak usah makan. Iya jadi, apa namanya, itu udah kepupuk gitu ya, udah gue pelajarin secara nggak langsung. Tapi gue akhirnya bisa beli kaos sendiri, apa yang gue pengen. Ya kan kadang-kadang ya anak-anak tuh kan, biasanya hanya menunggu saat orang tuanya memberikan baju gitu ya, nggak kayak anak sekarang sih mulai lebih proaktif gitu ya. "Aku mau baju yang ini dong, aku mau celana yang itu dong, aku mau tas itu dong." Dulu mah zaman gua nggak ada kayak begituan, tunggu dibeliin apa ya itu yang kita pakai gitu kan. Nah itu kadang-kadang kayak gua dulu mau beli itu loh, senjata senjata mainan, BB gun gitu-gitu. Itu kan mah gua nggak mau, menentang sama sekali itu. Jadi gua harus beli sendiri. Gimana caranya beli sendiri? Akhirnya biasanya tuh gua kan bukan biasanya, gua kan kelasnya tuh paling atas ya. Tingkat 4 apa ya kalau nggak salah, apa tingkat 3. Dan banyak anak-anak yang malas untuk turun ke kantin gitu. Jadi akhirnya gua jadi kurir. Gua akhirnya beliin, mereka kasih duit, nanti ya gua mintalah 200 apa, gope. Ya pokoknya gua kumpulin sehingga gue bisa jajan, sehingga gue bisa nabung gitu loh. Nah itu sampai gue SMA juga begitu gitu loh. Jadi gue ngelihat apalagi gue SMA di sekolah yang, mayoritas itu banyak anak yang Chinese gitu ya. Di mana mereka itu kan liget banget, gila loh nyari uangnya. Wah, lu tahu nggak, itu kalau lagi keluar main, udah kayak pasar malam tahu nggak? Di sekolah gue tuh udah segala macam, lo mau cari apa aja di lorong situ ya, itu udah banyak yang jualan pempek, udah jualan, segala macam. Nah akhirnya gue, ya dapet deh ide itu. Jadi dulu tuh gue kalau misalnya ke sekolah, gue biasanya ikut tetangga gue. Sampai di satu titik gue harus, nyambung lagi, naik mikrolet atau enggak naik Metro Mini. Kopaja apa Metro Mini gue lupa. Nah, di tempat pemberhentian itu ada tukang, nasi uduk, ibu nasi uduk gitu kan. Nah, gua tuh kan kadang-kadang ada dapat
sisa-sisa recehan tuh gue simpen-simpen, gue biasanya bawa gitu ya. Gue tanya, "Bu berapa ininya nasi uduknya?" Dan saat itu gue udah mulai dapet seminggu sekali boleh jajan gitu ya. Ada loh, ada, tetap ada orang tua yang ya zaman dulu ada, gue banyak kok teman-teman yang memang mereka nggak dapat uang jajan tapi mereka bawa makanan dari rumah. Cuma kan bosen ya itu mulu. Maafkan aku ibu. Pokoknya jadi gue belilah awalnya, gue beli tuh 2 apa iya 2 karena gue ngumpul-ngumpulin, uang gue gitu ya. Karena gue orangnya juga boros. Gue itu orang yang boros, konsumtif sekali, jangan ditiru ya. Jadi gue beli dari 2 bungkus. Sampai akhirnya gue itu bawa tas ekstra untuk beli nasi uduk itu. Sama bakwan-bakwannya, sama bakwannya, sama kerupuknya apa segala macam. Ya gue jualin. Ya mungkin nggak yang apa ya, yang nggak wah-wah banget. Cuman akhirnya gue bisa beli baju gue sendiri. Gue bisa beli kaset yang gue pengen. Zaman kaset dulu. Ya gue bisa beli barang-barang yang gue pengen. Gue bisa misalnya pas lagi jalan sama temen gue bisa tetap jajan, makan, nongkrong bareng, nonton gitu ya. Dimana kalau gue nggak begitu, nggak bisa gitu loh. Karena ya bokap gue orangnya keras, walaupun kelihatannya asik gitu ya, tapi memang keras gitu loh sama anak-anaknya gitu. Dan zaman itu sih gue sempet tuh yang, ya ampun kenapa sih gue kok kayaknya tersiksa banget sih jadi anak gak pernah dikasih uang jajan gitu kan. Kayaknya kalau misalnya hidup ini kok kayaknya susah banget. Cuman abis itu gue ngeliat gitu ya, ngeliat bagaimana secara alamiah hal-hal tersebut melatih gue gitu, melatih dan membuka pikiran gue untuk bisa survive. Itu gue ban-ban kamsya gitu sama bokap gue gitu kan. Makasih sama mak bapak gue, maksudnya mak bapak gue bukan cuma satu pihak, dua-duanya gitu. Karena gue mendapatkan pengalaman ataupun pelajaran masalah cari uang segala macam itu dari nyokap gue. Dan bokap gue tuh lebih ke mungkin cara dia mendidik gue dan aturan yang dia bikin gitu ya, keterbatasan yang diberikan dalam situasi gue saat itu membuat gue atau ngedorong gue, ngeforce gue untuk bisa survive dan untuk bisa ngebreak itu gitu loh. Kayak dengan keadaan gue saat itu, kalau gue terima aja ya gue akan nggak bisa menikmati masa muda gue dengan sebegitu meriahnya gitu kalau buat gue ya. Dengan lo nggak pernah dikasih uang jajan ya, uang jajan tuh ya kalau occasion tertentu aja, ulang tahun, Natalan, tahun baru. Dan paling kalau misalnya seminggu sekali itu pun seminggu sekali untuk beli nasi gitu ya, maksudnya di nasi rames gitu loh di sekolah gue gitu loh. Ya nggak bisa, lo nggak bisa ke bioskop, lo nggak bisa beli baju, lo nggak bisa beli tas, ya namanya anak perempuan gitu kan, banyak maunya. Gue pengen senam lah, gue tuh sampai bisa senam lo dulu tau. Gue bisa bayar senam setiap bulan. Gue pikiran apa ya saat itu, aduh aku punya duit nih, aku mau senam. Anak macam apa kamu? Gue tuh baru mikir, iya ya, dulu gue pernah loh, maksudnya gue selama SMA dengan 2 temen gue itu entah punya pikiran apa, mungkin karena pengen punya body yang aduhai gitu ya. Tapi ya udahlah, tapi itu usaha gitu. Kok ya udahlah. Tapi maksudnya iya, gue saat itu punya duit gitu ya, punya duit hasil dagangan gue gitu kan ya. Terus
Ya kalau nonton kan seminggu sekali atau misalnya jajan gitu kan juga seminggu sekali, nggak bisa dong hari-hari biasa kita ngeluyur kemana mana gitu kan nggak bisa. Orang gue sekolah tuh selesai tuh mungkin baru jam 4 jam 5 lu bayangin aja lu mau kemana udah itu jalan tuh kalau bisa udah kayak slot tuh yang ngerayap-ngerayap dah gua. Cuman gua dengan temen gue yang 2 ini, kenapa gitu ya, kenapa punya kepikiran itu ya? Di satu titik di kehidupan gue di SMA bisa tiba-tiba, punya duit, kita daftar senam yuk. Di mana isinya itu ibu-ibu semua. Aduh aduh gua geli. Gua tuh kalau nginget-nginget hal-hal yang sebegitu absurd gitu loh itu kenapa ya bisa begitu ya? Tapi mungkin banyak kali kalau umur-umuran gue yang juga mungkin pernah soalnya nggak ada teman-teman gue yang memilih untuk menghabiskan duit yang dia cari dengan susah payah untuk senam gitu kan. Aduh ampun. Iya pokoknya ya itu gitu loh, kayak dia kasih kasih didikan keras di mana itu secara nggak sadar, gua tuh berusaha untuk ngebobol itu gitu loh. Ngebobol bahwa gua punya nggak punya uang jajan, bukan berarti gua nggak bisa bersosialisasi, bukan berarti gua nggak bisa beli apa yang gua pengen, bukan berarti gua nggak bisa makan apapun yang gua pengen, ataupun melakukan aktivitas seperti senam tadi yang gue pengen. Bahkan gue kadang-kadang ya, yuk kita berenang gitu kan. Ada satu sport klub di daerah Jawa Barat, Jakarta Barat situ yang gue ke situ dan bayarnya nggak murah gitu ya. Tapi maksudnya eh gue rasa lo ngerti lah gitu loh. Maksudnya eh gue bisa nge-break itu gitu. Apa terpacu untuk nge-break itu gitu loh bahwa gua harus survive gimana caranya gua tetap bisa menikmati fasilitas dan hal-hal yang teman-teman gua itu, lakukan atau punyai atau nikmati, walaupun gua penuh dengan keterbatasan tapi gua bisa gitu loh, dengan halal. Nah itu 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 salah satu yang harus digarisbawahi, dengan halal, dengan jerih payah gitu loh. Karena terus terang ya zaman itu gue nggak pernah kepikiran hal-hal lain gitu ya. Seperti apa yang banyak beberapa film sekarang itu sering angkat di mana saat seorang misalnya pelajar atau anak yang punya satu keterbatasan di bidang materi atau di bidang ekonominya dia nggak cukup kuat gitu ya, dan dia ngelihat teman-temannya atau sekitar pergaulannya itu misalnya punya kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, bisa pakai barang-barang mewah, bisa ya inilah ke glamor gitu ya. Dan akhirnya mereka menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan itu gitu. Nah, gue bersyukur banget. Seingat gue sih, nggak pernah gue punya pikiran kayak gitu. Maksudnya nggak pernah sedetik pun terlintas untuk melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Karena mungkin gue ngelihat contoh emak gue dari gue kecil bahwa you have to earn it gitu loh. Kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus berkorban, kamu harus berusaha untuk mendapatkan satu pencapaian gitu ataupun mendapatkan apa yang kamu pengen gitu. Nah, itu mungkin yang bikin gue jadi nggak aneh-aneh, gue simple-simple aja dan gue ngelihat dia simple banget gitu loh. Caranya dia tuh simple banget dan keinginan dia juga ya simple banget gitu ya, nggak yang macem-macem. Ya dia pengen tetap bisa ikut misalnya arisan sama teman-temannya, bisa kumpul sama teman-temannya, bisa ke mestik sama teman-temannya atau ke Melawai gitu kan. Dan ya untuk bisa seperti itu dengan mengandalkan mungkin,
uang bulanannya dia yang harus ditata sedemikian rupa untuk anak dan rumah dan lain sebagainya, itu pasti akan terbatas sekali gitu ya. Dan dia kan pengen yang namanya ibu-ibu ya, pengen pakai perhiasan, pengen pakai ya you know lah gitu. Nah itu yang membuat gue, oh iya ya, segala sesuatunya ada prosesnya, ada usahanya, dan lo harus mengorbankan sesuatu gitu loh. Karena saat lo begitu, selain lo punya pengalaman, dapat pelajaran gitu ya, kenikmatannya itu beda gitu loh. Bukan sesuatu yang gampang hilang, ngerti nggak sih lo? Karena itu bakal ngebekas di di perasaan lo dan di memori lo tuh bakal menjadi sesuatu yang, wih gila ya, gue dulu bisa ngelewatin ini segala macam tuh dengan melakukan hal seperti itu gitu. Dan itu tuh bisa dinikmatin banget, bisa jadi cerita kayak gue cerita sama lo gitu kan, bisa. Dan sekarang pun saat gue nginget itu ya, gue tuh bangga sekali gitu loh sama diri gue. Wah, lo hebat banget loh gitu. Iya loh, karena gini ya, gue melihat banyak juga teman-teman gue yang juga punya keterbatasan semacam gue gitu ya, dan akhirnya jadi nutup diri, jadi withdrawing gitu loh dari teman-temannya karena ngerasa gue nggak sekaya lo, semampu lo dan segala macam, dan punya rasa rendah diri gitu ya. Terus ada yang misalnya jadi malah macam-macam gitu ya, masih ya macam-macam you know lah. Atau enggak malah apa ya, jadi dulu gue punya temen yang ngutil soalnya. Karena dia tidak bisa, jadi dia suka nyolong gitu. Dan ya itu kembali lagi kalau gue lihat adalah apa yang lo dapet sebenarnya di dalam core lo, maksudnya akar lo itu kan rumah, akar lo itu kan keluarga gitu ya. Meskipun pada saat gue kecil dan menjadi perjalanan dari awal itu gue sempat punya rasa-rasa yang gue sampai sempet tuh punya perasaan apa gue ini anak pungut gitu ya, maksudnya yang sampai segitunya gue nggak boleh ini, gue nggak bisa ini, gue nggak pernah dikasih ini, gue nggak bisa itu gitu loh. Kayaknya tuh apa ya, gue dikasih kayak keiket gitu loh, gue nggak bisa kayak teman-teman gue bisa main dingdong gitu kan. Kalau dulu waktu SD ya, itu di Wijaya situ itu ada tuh mainan itu. Terus di situ kan baru buka kayak kayak supermarket kecil gitu ya. Temen gue tuh bisa beli coklat atau apalah segala macem. Dan gue tuh ngerasa kayak ya ampun, gue cuma ngeliatin mereka doang. Makanya itu terus gue ngeliatin teman-teman gue jajan apa-apa. Nah itu tuh gue tuh kayak keiket, aduh gue nggak bisa karena gue harus nenteng nih kotak roti gue gitu kan dia sama air putih. Duh, dan gue ya bukan berarti gue nggak pernah dijajanin, pernah gitu ya, tapi nunggu nyokap gue dulu gitu ya. Tapi kan gue pengen yang namanya jalan bareng-bareng sama anak-anak teman-teman gue gitu ya. Terus sambil megang tuh sambil megang dulu kita minum jajan beli Fanta apa segala macam tuh kan pakai plastik. Masih sih sampai sekarang mungkin ya. Jadi dimasukin ke plastik, terus pakai sedotan, terus pakai plastik gitu, terus ya minum sambil jalan-jalan gitu. Gue pengen kayak gitu loh. Dulu tuh sesimpel itu keinginan seorang anak SD. Yang sekarang, gue pengen beli PS. Mama ganti handphone. Gue tuh kalau ngebandingin sama zaman dulu, tapi ya zaman berbeda gitu ya, zaman kebutuhan udah berbeda. Sekarang teknologi, zaman dulu mah simpel banget, segitu aja. Cuman pengen jalan sambil bawa air limun.
sama es apa itu, es potong apa-apa tuh yang udah diituin terus dicelup-celup pakai coklat. Ya cuman sesimpel-simpel itu atau paling paling heboh banget beli keong. Beli keong yang di hahaha itu di jalan. Terus judi deh. Lomba keong keong gue sampai beli ada wow gue dulu jangan tunggu sabar Alice balik ke topik. Ini udah jauh banget nih gue ngobrolnya. Yang tadinya gue mau ngebahas apa, pindah topik, jalur, udah muter gue. Tadinya mau ke Meruya, gue udah sampai ke Pulau Gadung. Iya. Gue tuh kalau ngobrol tuh aduh ya ampun kenapa sih nggak bisa direm, nggak bisa gitu ngikutin ini GPS omongannya disuruh kemana makanya sih memang ya terima kasih deh sama teman-teman yang udah sering dengerin gue tanpa tentu arah begini. Mudah-mudahan kalian tabah. Iya, balik lagi ke topik yang tadi. Iya, gue punya keterbatasan itu gitu ya. Dan mungkin itu bukan sesuatu yang disengaja sama bokap gue, tapi memang karena keadaan saja seperti itu. Karena juga bokap gue karena dia perantau gitu ya, perantau dari kampungnya gitu ya. Jadi dia banyak tanggungan. Jadi dengan gajinya itu dia harus bisa mencukupi keluarganya di sini, dia harus bisa juga menopang keluarganya dia, orang tua dan keluarganya di kampung gitu ya. Jadi memang terbatas sekali, kita tuh penuh keterbatasan gitu. Dan kalau dilihat lagi misalnya ya, temen gue tuh pernah sempat nanya sama gue, kalau lo ditanya, lo ada nggak sih kepengenan untuk lahir di keluarga berbeda, di kehidupan ataupun orang yang berbeda, fisik yang berbeda, pokoknya di zaman yang berbeda dan segala macam. Dan ada nggak sih sesuatu yang lu berharap bisa balikin waktu dan tidak mengulangi itu gitu loh, atau tidak melakukan hal itu dengan jujur loh gitu ya, kita jujur-jujuran waktu itu. Ini lagi ngobrol sama temen gue tuh lagi nggak jelas deh, lagi nggak jelas, kita lagi berdua ngobrol, sebenarnya lagi curhat dianya, terus udah gitu abis ngobrol terus sama-sama ngelihat ke angkasa malam. Terus dia ngomong itu. Terus gue bilang kalau jujur kayaknya nggak ada satupun yang gue pengen ubah. Karena kalau tidak melewati itu semua, gue nggak bakal jadi gue yang sekarang. Gue nggak bakal merasa seperti sekarang. Gue nggak bakal punya apa yang gue milikin sekarang. Ya pokoknya itu semua yang ngebantu gue dan nge-shape gue untuk ngebentuk gue yang sekarang ini adalah peristiwa itu dari titik awal sampai sekarang, gue bilang gitu kan. Ya walaupun enggak semuanya lah yang namanya hidup itu penuh dengan gula batu, gula aren, susu kental manis. Yang manis-manis dan permen-permen. Enggak. Hidup itu nano-nano rasanya gitu ya, dan nano-nano pun kurang lengkap, ada yang pahitnya. Iya, tapi kalau kita udah berjalan dan ngelewatin hal itu, karena nggak ada yang selamanya, nggak ada yang seterusnya gitu loh. Termasuk masalah lo, itu nggak akan selamanya. Saat lo udah ngelewatin, saat lo udah mulai jauh ngelewatin, lo ngeliat ke belakang, ketawa.
Dan itu rasanya tuh nikmat gitu ya. Wah, gue udah ngelewatin yang kemarin tuh. Waktu itu sih rasanya boro-boro ketawa. Lu nggak tahu ngerasain apa gitu kan. Tapi ya kalau gue ya itu, gue nggak ada yang gue sesali, gue nggak ada yang gue pengen ubah. Walaupun eh, bapak gue orangnya bukan yang lembut-lembut gitu ya, dan keras ngedidik gue, emak gue juga keras. Tapi dengan kerasnya kehidupan yang gue hadapi saat itu gitu ya, perjalanan perjalanan gue tuh penuh dengan hajaran-hajaran, brother and sister. Dan mungkin makanya ya, apa ya, kadang-kadang orang ngelihat gue tuh kok kayaknya nggak pernah punya masalah. Siapa bilang gue masih hidup? Masalah mah masih ada aja. Cuman kitanya mau ngapa sama masalah itu, ya nggak? Kalau misalnya mau dibawa pusing mah dia nggak bakal kemana-mana, ngeribet aja di situ. Kalau misalnya mau dicari kan harus cari solusinya, bukan bukan. Itu tanda bacanya beda tuh. Bukan, titik, bukan, tanda tanya, bukan, tanda seru. Nah, ngebahas hal-hal yang tadi nggak penting itu aja udah bikin senang, ya nggak? Gue tuh gampang deh dibikin happy-nya. Disuruh ngobrol kayak begini aja, walaupun ngobrol sendiri aja seneng, ya nggak? Aduh, ampun. Ya gitu. Tadi tuh gue lagi ngomongin apa ya? Ngomongin soal apa sih? Oh, hidup dengan tujuan atau goal. Iya. Dan yang bikin iya itu yang tadi gue cerita gitu ya. Gue juga sampai sekarang tetap ngeliatin dan tetap belajar dari nyokap bokap gue. Walaupun ya dulu gue sempat yang gini, iya kan dulu kan mami papi kan beda zamannya. Gue sekarang ini, yang namanya kita waktu jadi anak pasti punya itu yang namanya gua lebih tahu, gua lebih jago, gua lebih ngerti, gua lebih keren. Tapi selalu ada yang bisa lo pelajarin dari orang tua, orang yang lebih tua daripada lo, apapun itu gitu ya. Walaupun mungkin sesuatu yang mungkin bikin lo nggak suka gitu ya. Kadang-kadang dengan begitu lo jadi ngerubah. Oh, itu nggak enak ya rasanya. Berarti gue jangan begitu sama orang lain, ataupun gue jangan begitu sama anak gue. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kayak lo menerima ini gitu ya, menerima misalnya satu perlakuan atau satu perbuatan yang membuat lo nggak suka, lo nggak happy gitu lo diperlakukan seperti itu sama mereka. Ini misalnya lo mendapatkan satu perlakuan dari orang tua yang seperti itu gitu ya, lo nggak suka. Itu kan membuat lo belajar bahwa oh, kalau ada orang melakukan A, maka si B tidak akan suka. Jadi jangan melakukan si A ini gitu. Nah, itu satu pelajaran. Jadi nggak ada yang gue nggak belajar apa-apa dari ma bapak gue. Sampai sekarang pun mungkin orang tua gue juga nggak pernah tahu ya seberapa gue memuja mereka. Maksudnya memuja tuh gue tetap melihat apa yang mereka lakukan, meskipun balik lagi jalur gue nggak sama gitu ya, kita penuh banyak perbedaan. Tetapi gue saat melihat mereka itu gue amazed loh gitu loh. Gue amazed ngeliatin ngeliatin bokap gue pagi-pagi siul-siul ngurusin tuh tanamannya semuanya depan belakang. Terus udah gitu abis itu dia masuk ke ruang tempat dia nulis khotbah apa segala macem gitu ya. Terus dia ngopi dulu sambil ngeliatin tanamannya, tamannya yang udah dia toto rapi, dan kadang-kadang diubah gitu ya. Kadang-kadang diapain gitu. Ditaruhlah dicantolin di sini, taruhlah cantolin sana. Terus nanti lo tahu nggak, bokap gue tuh dari sebelum ada DIY
itu dia udah bikin DIY banyak banget. Gua Lu kalau ngelihat apa aja itu bukan banyak banget hal-hal yang bukan beli jadi gitu loh. Dia combine dengan hal yang udah nggak kepake, sama barang yang ini, sama barang yang itu, sama barang yang apa, jadilah apa gitu ya. Itu di rumah gue banyak banget hal-hal macam begituan gitu ya. Dan dulu gue ngelihat dia memang kerja sebagai, ya pokoknya kerja karyawan di Trakindo gitu ya. Tapi dia kalau kayak Sabtu Minggu, dia tuh bikin kayak miniatur kayak mockup bangunan, dan itu hobinya dia gitu ya. Dan mungkin itu yang membuat gue terinspirasi dan membuat gue sekarang, oh gue ngelakuin apa selain apa yang menjadi satu pekerjaan gue juga ngelakuin hal yang gue tetap senangi gitu ya. Hal yang bikin gue fokus ke situ dan menikmati itu walaupun hal-hal yang cuman simple gitu. Terus nanti dia hari apa mereka bikin ya kayak kakek gue yang waktu itu gue ceritain, nanti mereka bikin nasi isi apa lauk, nanti mereka jalan tuh sambil misalnya ke rumah gue gitu ya, atau enggak sambil mereka pelayanan di mana gitu ya, mereka kasihin sama apa ya tukang sampah, apa tukang apa yang kayaknya udah ya sama lah, kurang lebih sama kakek gue tuh hampir-hampir sama gitu ya. Ya itu nurun, itu kan core lo gitu loh, maksudnya akar lo itu ya tergantung gitu loh. Lu jadi orang semacam apa itu ya, itu ada akarnya yang bikin lo jadi begitu gitu loh. Dan gue bersyukur sekali tumbuh dari akar itu, karena gue sampai sekarang ya ngeliatin aktivitas nyokap bokap gue. Kayak nyokap gue masih tuh bikin rendang lah, bikin apalah, bikin tekwan lah. Walaupun apa ya, nggak terlalu sering ataupun tidak terlalu banyak, tapi itu membuat dia tuh tetap apa ya, kreatif, tetap produktif. Nah saat lu tetap berkreasi dan tetap produktif, lu kan pasti punya dong tujuan gitu ya. Dan mereka masih punya tujuan-tujuan, masih pengen inilah, pengen itulah. Dan itu yang memacu lu untuk bikin sesuatu untuk bisa itu gitu kan. Nah itu adalah bahan bakar. Bahan bakar yang harus lo selalu isi. Ibaratnya kalau itu udah mulai redup, lo udah mulai lo keplek gitu ya, atau enggak lo udah mulai aduh begini lagi. Karena kadang-kadang banyak orang-orang yang hanya hidup gitu loh, tanpa ada tujuan, tanpa bahan bakar ya. Jadi cuman kayak ngawang aja gitu, walaupun dia tetap kerja, walaupun bukan berarti lo kerja sebagai karyawan atau lo mengerjakan sesuatu rutinitas tidak bisa seperti itu, enggak. Tetap maksudnya dibikin apa sih yang bisa jadi bahan bakar lo. Nah itu yang perlu kalau lo mau tetap bersemangat. Karena sampai sekarang, aduh sorry, ya sampai nyenggol tuh. Gue sampai sekarang, teman-teman gue tuh suka bingung gitu ya. Gue di umur sekarang itu masih suka lompat-lompatan, walaupun badan gue bukan yang kurus-kurus kecil ya, gue gempal gitu kan. Tapi gue tuh bukan tipe yang nunduk, yang belenyek gitu, ngerti gak sih lo? Dan orang kadang-kadang, lo kok pede banget sih gitu loh. Itu sering keluar sama orang lain yang melihat gue. Lo kok pede banget sih? Atau enggak udah umur segini sadar umur gitu kan ya, masih petakilan, masih lompat-lompat, masih lari-lari, atau enggak ya masih apa ya, masih pencilatan gitu kan. Apa sih bahasanya? Ya masih ngelakuin podcast, masih bikin channel YouTube, masih pengen nyanyi, masih bikin segala macam. Itu banyak loh, nggak cuma 1, 2, 3 orang, tapi orang banyak sekali yang
kayak ngelihat gue bahkan mengutarakan gitu ya, ngapain sih lo udah umur segini, ngapain sih lo anak-anak udah gede, ngapain sih lo masih ngelakuin hal-hal seperti ini. Dan mungkin buat beberapa dari mereka misalnya ya, ngelihat nih misalnya kayak orang ditonton cuma segitu doang. Lah emang itu yang gue pikirin. Gue nggak mikirin apa-apa, cuman gue cuma punya pikiran gini, kayak tadi cerita yang gue omongin gitu ya. Mungkin di saat gue nanti udah nggak ada gitu ya, maybe like 15 years from now atau 100 tahun dari sekarang, YouTube masih ada gitu ya, kalau misalnya masih ada, ataupun Spotify masih ada. Ada orang lagi kesepian malam-malam gak sengaja nemu dan dia ngerasa enak ditemenin. Setidaknya gue udah menyebarkan sesuatu yang positif, dan sesuatu yang positif itu gue lakukan dengan happy. Dan mungkin isinya mungkin gak ada. Kalau lu ngelihat ada beberapa podcast gue yang cuman ngegruel mungkin isinya gak ada. Tapi at least lu bisa mendapatkan transfer energi yang positif dari gue yang happy ini gitu kan ya. Dan mungkin dari yang lo tadinya gak semangat kerja, who knows, di luar ada yang gak sengaja, walaupun cuman satu orang, at least gue bisa bikin dia ngerasa punya teman, ngerasa ada orang yang juga ngerasain sesuatu yang sama gitu ya, ataupun at least cuman punya teman. Dan itu udah bikin gue bahagia banget gitu loh. Dan pesan gue untuk kalian, tetap punya bahan bakar buat terus jalan, buat terus bikin diri lo berkobar. Jangan cuman hidup, tapi bikin hidup lo berarti. Oke? Semoga ini bisa menjadi satu penyemangat hari ini. Gue dari tadi ketawa-ketawa. Emang gue tuh orangnya tuh suka gitu, tau gak sih, ngomong sesuatu yang nggak biasa aja tuh nggak enak gitu. Gue tuh suka ngomong gue emang orangnya cengengesan mulu gitu ya. Itu nggak bisa direm, nggak tahu kenapa. Karena mungkin emang gue pengen ketawa. Ya udah 1 jam lewat, walaupun cuma lewat 2 menit, tapi semoga gue berhasil atau gue bisa menjadi teman lo saat ini. Dan gue harap kalian terus tetap semangat. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Gue mau ngomong apa ya barusan? Gue barusan ditawarin risoles, gue langsung blank. Tuh gampang mendistract gue tuh, gampang disodorin bentuk-bentuk makanan tuh langsung hilang gitu, konsentrasi buyar. Ya udah, gue mau sarapan dulu. Sarapan udah siang ini. Gue mau brunch. Sampai ketemu lagi minggu depan di episode gue lupa 20 sekian. Salam buat orang-orang terkasih kamu dan salam untuk kalian semuanya. See you. Ellen Jones, ciao.